Tapi adakah sih cara-cara yang bisa membuat kita tetap produktif Kalau kita untuk bahas ini bukan menjalani? berarti kita paling produktif ya. Iya. Kita sama-sama belajar di sini di podcast. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman sekalian diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ketemu lagi dengan kami di podcast MTQ, membangun generasi berkarakter Qurani. Baik, teman-teman, sebentar lagi kita akan bertemu nih dengan bulan suci Ramadan, bulan yang mana selalu ditunggu-tunggu oleh setiap orang Muslim. Teman-teman Qurani, pernah nggak sih kalian berpikir ngerasa bingung mau produktif di bulan Ramadan? Seperti gimana sih caranya agar kita itu tetap produktif, tetap aktif menjalani kegiatan di bulan suci Ramadan. Dalam podcast kali ini kita akan kupas tuntas tentang cara untuk produktif di bulan Ramadan bersama narasumber kita, Mas Ali. Baik, sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Assalamualaikum Mas Ali. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Coba gimana sehat. nih, sehat. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman ini Mas Ali ini salah satu demis dari UKM MTQ UNESA tahun 2023. Seperti itu ya Mas? Iya, betul banget. Mungkin bisa langsung kita mulai ya Mas, Iya, boleh, sharing-sharingnya. Sebentar lagi kan kita akan memasuki bulan Ramadan nih, bulan yang mana selalu ditunggu-tunggu oleh setiap orang Muslim. Kemudian kita sendiri ini kan sebagai mahasiswa ya Mas. Terus ketika bulan Ramadan besok kita kan masih aktif kuliah nih. Otomatis kan kita mengurangi apa ya? Banyak kegiatan. Ngampus, kuliah, nugas dan lain sebagainya. Kemudian seringkali kita ini berpikir bahwa produktivitas di bulan Ramadan itu sangat mustahil. Tapi adakah sih cara-cara yang bisa membuat kita tetap produktif untuk menjalankan kegiatan kita di bulan suci Ramadan? Menurut Mas Ali gimana nih? Oke, gini, coba halo teman-teman UKM MTQ, podcast UKM MTQ. Sebetulnya kalau bahas ini tentang produktivitas di Ramadan ya. Iya. Kalau kita bahas ini bukan berarti kita paling produktif ya. Iya. Kita sama-sama belajar di sini Sama-sama di belajar. podcast. Nah di tentang produktif di bulan Ramadan ini berarti ada dua makna di sini kan, ada produktif sama Ramadan. Kita harus tahu dulu tuh makna produktif ini apa sih, ya kan? Iya. Kalau teman-teman ini maknanya gimana? Apakah nggak pernah malas atau sama sekali nggak pernah istirahat? Wah, full terus ngaji gitu. Nah, apakah seperti itu? Nah, produktif sendiri itu kan dimaknai gimana cara seseorang itu bisa melakukan semua hal yang punya nilai, atau juga dia melakukan sesuatu untuk dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Itu kan dari makna produktifnya itu tadi. Ya. Nah, terus Ramadan itu apa? Ramadan kan seperti yang yang dijelaskan di Al-Baqarah kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bahwa ya wahai para para mukmin, kalian berpuasalah di bulan Ramadan agar la'allakum tattaqun, ya kan. Nah, bulan Ramadan sendiri adalah bulan suci kan, bulan suci yang memang di sana kita memang benar-benar difokuskan untuk ibadah, yang mana tujuannya seperti yang dijelaskan di Al-Baqarah tadi di 183, bahwasanya itu untuk mencapai takwa kan, tujuannya adalah takwa. Nah, di sini kan udah jelas nih kan, bahwasanya Ramadan itu tujuannya adalah kita bisa bertakwa. Nah, jadi jelaskan produktif berarti kan gimana caranya kita bisa mencapai tujuan tadi, takwa itu tadi. Nah, terus gimana cara-caranya? Berarti kita memaknai Ramadan itu tadi. Seperti yang di hadisnya Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bahwasanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban. Nah, ini nih caranya nih. Imanan wahtisaban. Beriman, bahwasanya maknai iman maksudnya di sini apa? Bahwasanya dia itu percaya bahwasanya puasa ini wajib nih. Kita tahu nih tujuannya kita tuh puasa itu wajib. Dengan begitu kita udah memaknai imanan bahwasanya kita wajib nih puasa nih.
kita udah tahu tujuannya. Seperti tadi kan Iya. kembali ke produktif, kita tahu nih, wah ini wajib nih. Nah, terus yang kedua, wahtisaban, bahwasanya dia berharap akan pahalanya Allah. Nah, itu dua tujuannya tadi itu. Itu mungkin secara general ya, makna biar kita tuh bisa produktif, kita bisa tahu tujuannya tadi kita itu, bahwasanya tujuan dari Ramadan itu adalah untuk apa namanya, kewajiban kita sebagai seorang muslim yang di dalam merupakan iman untuk bisa mencapai takwa itu tadi. Dan yang kedua adalah untuk berharap pahala yang Allah janjikan kepada kita. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, yang Allah maafkan kepada kita dosa-dosa yang di tahun sebelumnya begitu. Tuh, untuk secara generalnya gitu sih Sobat. Baik Mas. Kemudian ketika kadang kan kita sering berpikiran bahwa rutinitas di bulan Ramadan itu merasa sangat melelahkan, capek banget gitu kan, apalagi pas waktu siang hari nih. Biasanya kita sering kehilangan semangat untuk melakukan sesuatu yang produktif. Tapi sebenarnya apa sih menurut Mas Ali nih yang bisa kita lakukan untuk tetap produktif tanpa kehilangan rasa semangat tersebut? Sering banget ya guys. Iya. Sering banget kita tiba-tiba di awal Ramadan, wah semangat banget nih ya kan. Iya, Terus iya. tiba-tiba di tengah, aduh mulai Lemas gitu. Terus di akhir Ramadan, aduh hilang-hilangan tuh. Ya kan. Nah, itu kalau caranya gimana biar kita nggak malas? Mungkin yang paling pertama tuh ini pengalaman aja juga sama beberapa yang kita baca. Pertama adalah bisa nentuin target. Nah, Iya. tadi kan udah tuh tujuan generalnya yang tadi jelasan di awal, bahwasannya itu adalah untuk bisa mencapai takwa kan. Nah, kita bikin target-target tuh yang selama di Ramadan apa aja tuh? Apa namanya, amal-amal ibadah yang ada di bulan Ramadan yang seharusnya yang kita fokuskan untuk lakukan itu. Kita bikin target. Misalnya tahun ini mungkin tahun sebelumnya nggak pernah yang namanya baca Al-Quran full 30 juz hatam. Oh ya. Kita bikin target, oke, tahun ini coba hatam. Terus apa lagi? Nambah lagi. Oh, tahun sebelumnya aku nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah malam. Oke, aku di Ramadan kali ini aku harus bisa bikin target minimal 3 kali lah ikut qiyamul lail, full qiyamul lail gitu. Nah, dengan kita bikin target-target itu tadi, kita kan akhirnya terpacu tuh, dan coba bikin target itu ditulis di to-do list, entah di WhatsApp atau di notes ya, di HP atau di laptop. Dengan kayak kita tahu tuh targetnya, oh targetku tuh bulan bulan Ramadan tahun ini tuh bisa hatam. Dengan kita ngelihat, wah pas kita malas bisa ngelihat, iya ding, target kita nih, targetku adalah bisa hatam juz 30 juz di bulan Ramadan. Nah, dengan itu juga dirinciin lagi, aku gimana cara 30 juz, kita cari cara-caranya kan, sehari 1 juz misal, atau misalnya sehari 2 juz gitu kan. Nah, dengan kita bikin target, bisa kita memacu diri kita. Sama yang kedua, mungkin dari aku tuh, setelah kita setelah melalui proses misal sampai seperempat tuh, tujuan targetnya adalah hatam ya. Terus seperempat, anggap sekitar 5 juz lah, 1/8-nya 5 juz, baru dapat kita self-reward lah bahasanya gitu. Kita hargain bahwasanya, wah aku sudah sampai proses ini nih, udah sampai tujuan ini nih. Dengan kita menghargain apa yang proses itu tadi, akhirnya kita tuh waktu males tuh, wah nggak, kayak menghilang lah malasnya. Kita bisa, wah semangat nih, bisa nih, aku bisa nyampe target itu tadi gitu. Entah baik jajan Ramadannya, wah aku udah 5 juz nih, aku mau jajan Ramadannya abis ini ke makan di mana gitu. Itu kan self reward biar kita semakin semangat menghargai proses. Itu sih kalau dari aku, Sobat. Berarti gini ya, kayak kita harus punya target-target selama bulan puasa tersebut untuk untuk diri kita sendiri, untuk agar semangat untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Mungkin seperti itu ya, Mas? Betul banget. Jadi nanti di akhir Ramadan kita udah tahu tuh, apakah target ini tercapai apa enggak nih. Dan juga tergebu-gebu kan, wah belum tercapai nih, ini udah min 3 Ramadan selesai, harus selesai ini gitu. Jadi tergebu-gebu untuk mencapai targetnya tadi. Baik, untuk selanjutnya ya Mas, pada bulan Ramadan kita selalu punya rasa semangat waktu di awal membaca Al-Quran setiap saat. Bahkan kadang punya keinginan supaya Lebaran tuh bisa hatam seperti yang Mas Ali katakan tadi. Nah, tapi kebanyakan yang dialami teman-teman ini timbul rasa malas pada diri sendiri, sehingga dilihat dari hal tersebut bisa mengakibatkan tidak produktif dalam menjalankan agenda pada bulan Ramadan. Kemudian bagaimana sih menurut Mas Ali ya
cara menghilangkan rasa malas itu agar bisa tetap istiqomah untuk membaca Al-Quran atau melakukan kegiatan yang lain? Oke, nah kalau masalah gimana sih produktivitas itu tadi ya, itu juga bisa dengan time priority, manajemen priority, Iya. manajemen untuk memprioritaskan kegiatan kita selama ini, sama kedua adalah time management. Tapi sebelum itu perlu dimaknai sama teman-teman nih. Ramadan itu bukan berarti kita ya udah sahur di pagi hari, terus hari aktivitas selanjutnya ya udah kayak biasanya aja. Enggak. Dengan Ramadan kan udah ada dimaknai tadi kan di awal bahwasanya itu bulan penuh berkah, perlu kita harus memaksimalkan ibadah kita. Berarti aktivitas ataupun pola aktivitas yang ada di bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Oh, baik. Iya kan, kita ubah tuh polanya dulu. Kita udah ubah polanya, kita tadi udah bikin tujuannya, kita ubah polanya. Oh, aku harus beda nih. Nah, baru setelah itu kita manajemen priority. Kita prioritaskan mana nih yang jadi prioritas kita selama bulan Ramadan. Tentunya ibadah kan. Iya. Nah, kita bikin prioritasnya. Oke, misalnya target paling awal adalah ya kalau sholat tepat waktu, puasa full, itu kan pasti ya kalau anak mahasiswa ya. Misal yang target tadi, misal hatam lagi deh, balik ke hatam. Nah, aku target utamaku adalah bisa hatam. Jadi prioritasnya di hatamin. Misalnya waktu habis kuliah, wah aku ada kosong nih, dosennya nggak masuk, ya udah, kan prioritasku sekarang hatam, baca sekarang Al-Quran. Kita harus pinter-pinter memanajemen prioritas. Sama yang kedua adalah manajemen waktu itu tadi kan. Tentunya dengan banyak target pasti kita harus bisa manajemen waktunya. Aku kalau misal tadi hatam lagi, balik lagi hatam. Aku sehari harus 1 juz, berarti 1 juz ada 20 halaman kan? Iya. Nah, subuh aku harus ngasih waktu 10 menit. Dari 20 halaman itu tadi aku harus mencapai, misalnya dibagi 5 ya. Bagi 5, 4 halaman, aku harus bisa mencapai 4 halaman. Nah, itu kan time manajemennya, kapan dia bisa bagi waktunya. Itu sih yang biar kita bisa nggak malas, sama produktivitasnya itu jelas lah, enak gitu. Berarti kita harus bisa memanajemen waktu gitu ya Mas ya, waktu untuk dan melakukan hal tersebut gitu. Ya. Kemudian bulan Ramadan juga disebut dengan bulan yang penuh berkah karena setiap amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, pada bulan ini umat muslim berlomba-lomba dalam beribadah. Tapi bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan kita untuk melakukan ibadah dan juga produktivitas kita sehari-hari? Itu gimana nih Mas? Nah, itu sebetulnya nggak jauh beda sih sama yang tadi, Sobat. Iya. Kita bisa tahu bahwasanya tuh Ramadan tuh bukan seperti bulan yang lainnya. Dengan begitu kan kita tahu tuh, ini bulan yang ditunggu-tunggu. Bahwasanya Rasul aja yang kita tahu sejarah, Rasul aja Ramadan 9 kali doang kan. Iya. Kita udah selama hidup nih udah lama nih. Sabar berapa tahun nih umurnya? 20. Udah 20 kali Ramadan ya. Anggaplah waktu masih belum balik 7 kali. Belum ya. Nah, kita harus tahu tuh, wah ini bulan yang ditunggu-tunggu. Rasul aja 9 kali, kita yang berkali-kali aja gimana tuh? Kita harus lebih memaksimalkan itu tadi ya kan. Nah, kita harus bisa ngubah pola waktu sama tadi tuh time management sama priority manajemennya biar bisa produktif gitu. Baik. Kemudian nih Mas, melihat dari kalender akademik, UNESA ini kan tetap masuk pada saat bulan Ramadan besok nih. Nah, pastinya kita juga sangat sibuk untuk kegiatan kuliah seperti nugas, kemudian ya seperti kegiatan pada hari-hari biasanya lah. Ada gak sih Mas tips khusus yang bisa dibagikan untuk mahasiswa, terutama mahasiswa UNESA, agar tetap produktif selama bulan Ramadan di tengah-tengah kesibukan kuliahnya seperti itu? Gimana nih? Selain tadi udah tahu bahwasanya ngubah pola hidup tadi, kita juga harus tentunya itu banyak sih yang udah jelasin ya, target, manajemen waktu, terus tahu tuh tujuan hidupnya kita tuh apa, bahwasanya tujuan di Ramadan itu adalah meningkatkan takwa tadi kan. Berarti tentunya dengan meningkatkan takwa itu gimana? Memaksimalkan ibadah, memperbanyak ibadah. Sama teman-teman juga harus cari tahu tuh sekarang bikin kegiatan-kegiatan yang memaksimalkan itu tadi. Baik tadi kan hatam lah, terus qiyamul lail, ataupun sekarang coba
coba cari ustadz di YouTube kan udah banyak ya, cari apa namanya yang bisa setiap hari aku harus dengerin kajian nih sebelum bubernya kajian, bukan ngobrol sama teman-teman biar lebih bermakna ya kan. Kita udah tahu Bermanfaat tuh gitu. gak hanya ngobrolin malah bukber gibah sana kemari akhirnya dosa kan, gak bermakna tuh. Iya, benar bahasanya. sekali. Nah gitu sih kalau dari aku, aktivitasnya lebih dimaknai bahwasanya Ramadan itu nggak sekedar kayak ya udah nahan makan minum doang, enggak, kita harus memaknai Ramadan itu tadi sih. Tips dari aku biar teman-teman menjalankan Ramadannya itu nggak hanya sekedar nggak makan nggak minum doang gitu kan, bener-bener memaknai lah gitu sih kalau dari aku. Baik. Jadi teman-teman, mungkin bisa saya simpulkan ya bahwa produktif di bulan Ramadan ini kita harus benar-benar bisa memanajemen waktu dan kayak mindset aja ya Mas ya. Iya, mindset banget. Ini bulan Ramadan, bulan yang mana selalu kita tunggu-tunggu dan keberkahannya selalu banyak gitu. Banyak banget. Kita melakukan kegiatan apapun mesti mendapatkan pahala. Betul Seperti itu kan Mas? Iya. Jadi teman-teman sangat dianjurkan untuk memiliki pikiran yang positif pada saat bulan Ramadan, agar puasa kita, keseharian kita itu tetap bermanfaat. Ya, bermanfaat, lebih bermakna. Iya, lebih apa yang bermakna dijalani, seperti itu ya Mas ya. kan? Nah, ini tambahan dikit juga sobat, Iya. teman-teman. Rasul aja di 9 Ramadannya itu ada banyak perang loh. Ada banyak perang. Rasul di bulan Ramadan perang. Yang mana perang itu kan nggak hanya Mengeluarkan, pistol-pistolan kan, nggak kayak sekarang. Iya. Dulu itu kan bener-bener tenaga, bener-bener pikirannya, Pikiran. strateginya ya kan. Rasul aja bisa masih tetap puasa di bulan Ramadan dengan adanya ngikut perang-perang itu tadi. Banyak loh perang-perang di Badar dan lain-lain, Iya. Fathu Makkah ya kan. Nah dari situ tuh biar teman-teman lebih semangat lagi bahwasanya Ramadan kita tuh ya enak lah, kita cuman bersaing sama kuliah doang, sama tugas doang. Rasul aja saingannya lawannya dengan tenaga, dengan ini hidup mati kan perang gitu. Jadi iman kita harus kuat gitu Mas ya. Iya betul. Yang mana anak sekarang kan dikit-dikit ngikut, jadi ya gampang gitu loh Mas. Iya. Jadi kita harus mempunyai mindset iman yang kuat, yang mana nantinya kita sendiri bisa melakukan kegiatan tersebut dengan aktif dan penuh makna, mungkin seperti itu ya Mas ya. Nah, mungkin cukup sekian sih Mas bincang-bincang kita kali ini. Semoga dari podcast ini kita bisa mengambil hikmah, manfaat dan juga pelajaran tentang keaktifan kita dalam menjalankan kesibukan-kesibukan di bulan Ramadan ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik teman-teman, saya Muhammad Ihsan Usoba sebagai moderator pada podcast kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di podcast MTQ, membangun generasi berkarakter Qur'ani. Mungkin saya akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.